Ya, halo Sobat Tani, selamat datang di podcast kami dengan saya Ola dan ada Mas Satya. Tema kita kali ini adalah bela negara melalui penanggulangan narkoba. Bersama kami sudah hadir nih Bapak Imade Juliarta, SH. Beliau seorang brigadir polisi yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali. Yuk kita simak obrolan inspiratif kita kali ini. Silakan Mas Satya. Iya, jadi halo selamat malam. Kebetulan ini udah malam ya, bersama Bapak Juli dan Ibu Ola. Di podcast kali ini kita ingin eh, tanya jawab aja gitu seputar bela negara. Kebetulan kami mendapat tugas juga selama Latsar ini untuk melakukan podcast bersama narasumber yang kompeten untuk membahas topik tersebut. Dan kebetulan Bapak Juli ini kan secara profesi juga sudah sangat memumpuni ya, apalagi posisinya sebagai polisi di Satuan Narkoba gitu. Untuk pertanyaan pertama, Pak Juli, eh, mengapa sih penanggulangan narkoba bisa dikatakan sebagai bagian dari bela negara? Ya, baik. Di sini saya akan mencoba menjawab. Jadi, kenapa sih penanggulangan narkoba itu dikatakan sebagai bagian dari bela negara? Ya, tentunya kita tahu bahwa bela negara itu tidak hanya soal angkat senjata, kemudian menjaga di daerah perbatasan. Jadi, salah satu bentuk dari bela negara yaitu menjaga generasi muda kita agar tetap mempunyai daya pikir yang bagus, moral yang bagus, kemudian produktivitas yang baik. Jadi, narkoba ini kan musuh dari sebagian banyak negara ya. Jadi kalau narkoba ini mengancam generasi muda kita ya tentunya masa depan negara ini juga akan ikut terancam. Jadi menurut saya yaitu melawan narkoba adalah salah satu bentuk nyata dari membela negara. Oh, oke. Kalau misalnya untuk tantangan sendiri sebagai seorang polisi dalam memberantas narkoba itu apa aja sih, Pak? Jadi tantangan kami itu di lapangan. Jadi kalau memberantas narkoba itu jaringannya itu sangat terorganisir. Belum Hmm? lagi kalau misalnya jaringan itu ada yang berkaitan dengan jaringan internasional. Jadi itu Hmm. sedikit menyulitkan kami dalam segi untuk mengungkap jaringannya. Namun kalau kita dapat bersinergi dengan instansi terkait, jadi hal tersebut ya bisa kita tanggulangi, jadi bisa kita atasi dengan sinergitas maupun koordinasi terkait dengan penanggulangan narkoba tersebut. Oh, oke, oke, oke. Terus untuk masyarakat nih, bagaimana nih masyarakat bisa berperan dalam bela negara khususnya terkait narkoba? Ya, jadi kalau masyarakat ya, mungkin kita bisa lebih kecilkan lingkupnya. Jadi mulai dari keluarga sendiri, mulai dari kita punya keluarga, kita punya orang tua, saudara, baik kerabat, itu kita mulai edukasi. Jadi kita kasih pemahaman, kita beri pemahaman bahwa narkoba itu sangat bahaya bagi masa depan kita. Jadi mulai dari hal kecil, mulai dari melapor kalau misalnya memang ada kita punya tetangga atau kita melihat orang lain yang mulai gerak-geriknya aneh atau mencurigakan, ya kita eh, patut lapor ke pihak kepolisian terdekat, kemudian ikut seminar maupun gerakan anti narkoba. Biasanya di daerah-daerah itu pasti ada beberapa yang misalkan dari Polri maupun BNN. Jadi kita bisa menambah wawasan kita terkait pencegahan narkoba dan bahaya narkoba itu sendiri. Jadi itu merupakan mungkin hal kecil yang bisa kita lakukan dari masyarakat itu sendiri untuk mencegah penanggulangan narkoba tersebut. Kalau misalnya untuk Bapak Juli sendiri, dari visi pribadinya sebagai anggota polisi, bagaimana sih Pak memaknai tugas ini sebagai bentuk dari bela negara? Jadi cara kami yaitu kenapa ini merupakan eh, salah satu bentuk dari bela negara yaitu dengan kita bisa mengungkap jaringan narkoba, apalagi eh, rata-rata sekarang ya banyak jaringan narkoba itu dimulai dari umur yang masih kuliah,
yang baru tamat SMA, bahkan ada yang SMP kemarin. Jadi setidaknya kita dapat mencegah mereka untuk terjun lebih dalam lagi ke bahaya narkoba. Jadi dengan kita menyelamatkan generasi muda itu tentunya akan berdampak besar kepada perkembangan negara kita ke depan. Jadi ya menurut kami ini salah satu juga bentuk dari bela negara itu sendiri. Oke, terus terakhir nih Pak, Hmm. ada nggak sih pesan dari Bapak kepada generasi muda tentang bela negara dan narkoba ini sendiri? Oke, jadi pesannya ya mungkin nggak muluk-muluk, ya pokoknya jauhi narkoba, jangan pokoknya kenal dengan narkoba sedikit pun, karena ya kita tahu narkoba itu sangat bahaya bagi kesehatan kita, bagi eh, otak kita, jadi itu bisa membuat kecanduan dan akhirnya nanti kalaupun kita terjerumus ke narkoba, yaitu akan bisa menimbulkan kejahatan, tidak pidana, ya kita harus memang cintai dari diri kita sendiri, cintai keluarga kita sendiri agar bisa terhindar dari bahayanya narkoba itu. Oke. Wah, ternyata luar biasa sekali ya bahaya narkoba ini ya, Bu Ola ya. Ya, karena bisa untuk generasi muda yang sebagai penerus bangsa ini, kalau misalnya udah kenal narkoba, udah lah ya Pak, hancur kayaknya masa Iya, depannya. benar, benar, benar. Nggak nyangka juga ternyata sebegitu merusaknya ya narkoba terhadap masa depan bangsa ini. Iya, Kalau betul. begitu, kalau Hmm, begitu Pak Juli, terima kasih banyak atas wawasan dan informasinya. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk kami membahas topik ya, bela negara ini dari sisi Bapak Juli sebagai anggota polisi, khususnya dari bidang narkoba. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Kami juga sama-sama. eh, berdoa semoga ke depannya di Indonesia kasus dari narkoba ini semakin menurun jumlahnya dan korban yang telah terjerumus juga bisa kembali sehat secara jasmani dan rohani, mental dan juga fisik. Untuk teman-teman juga yang menonton, ingat Pak pesan-pesan dari Pak Juli, hindari narkoba dan laporkan segera jika ada hal-hal yang mencurigakan atau ada orang yang ingin menjerumuskan kalian ke dunia yang eh, tidak baik ini, sangat-sangat tidak baik ini. Kalau begitu terima kasih banyak Pak Juli atas waktunya. Sama-sama Eh, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Pak. ya, Ya, oke sama-sama kalau gitu. Ibu. Kalau gitu kita tutup dulu podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu, sama-sama.